Halo, kembali lagi bersama kita di sini di Kirana Project Official. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing salah satu produk set-top box dari Matrix Apple HD kuning, yang mana kami membelinya di salah satu toko online di Shopee. Dan untuk link pembeliannya sudah kami sertakan pada deskripsi video ini. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita akan langsung unboxing saja dan dapat apa saja di dalam paket pembeliannya. Dan seperti inilah desain ataupun model kardusnya ya. Matrix Apple HD DVB-T2 kuning, powered by Next Parabola. Ya, seperti ini untuk bagian tampak depan. Dan di bagian sebelah kirinya ada tulisan YouTube, WiFi, dan sudah support EWS ready ya, dan fitur menarik lainnya. Dan di sebelah kanan pun juga sama ya. Di sebelah kanan dan kirinya sama untuk desainnya dan tulisannya. Dan ini untuk di bagian belakangnya terdapat banyak sekali tulisan ya mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat pada STB Matrix Apple kuning ini. Oke, saya bacakan beberapa ya. Untuk STB ini support juga dengan MPEG 2 dan MPEG 4 dengan kodeknya H264. Dan STB ini dilengkapi juga dengan port HDMI, lalu juga ada port USB 2.0, support media player seperti video, musik, gambar. Lalu juga untuk upgrade softwarenya via USB ataupun flash disk ataupun hard disk kalian. Mendukung juga subtitle eksternal. Lalu juga ada koneksi ataupun port AV port juga ada. Dan untuk konsumsi daya saat aktifnya itu 10 watt ya. Dan untuk konsumsi daya saat lagi standby yaitu 1 watt. Jadi cukup irit ya. Tidak memakan banyak daya listrik tentunya. Ya, kalian bisa baca ya. Untuk kurang lebihnya kalian bisa pause videonya. Oke, dan berikutnya ini adalah dongle WiFi ya. Sebentar dulu. Dan ini adalah dongle WiFi dengan mereknya Visat. Untuk dongle WiFi-nya sendiri, saya belinya secara terpisah ya. Akan tetapi masih di toko yang sama. Dongle WiFi ini support MT7601. MT7601 support untuk STB Matrix Apple HD kuning ini ya. Oke, seperti inilah. Jadi saya tambahkan di dalam paket pembeliannya. Dan berikutnya saya juga ada kabel HDMI ya. Kabel HDMI standar ya, seperti pada kebanyakan. Dan itu pun juga di sama ya toko online-nya. Oke, kita akan langsung saja untuk unboxing. Kita dapat apa saja. Dan seperti ini ya kira-kira penampakan isi di dalam dus box-nya. Oke, saya taruh dulu dan saya ambil ini dia adaptor ya, power adaptor bawaan STB Matrix Apple kuning. Layaknya seperti power adaptor pada kebanyakannya ya, seperti ini. Oke, bisa terlihat nggak ya untuk tulisannya? Sebentar saya fokusin dulu. Tapi kalau emang agak masih kurang fokusnya, jadi saya bacakan saja. Di bagian atas ada tulisan power adaptor modelnya JN5020 dengan outputnya 5 volt DC 2000 mA. Oke, seperti ini untuk spesifikasi power adaptornya. Jadi kalian tidak perlu khawatir ataupun takut apabila adaptornya rusak ya. Jadi banyaklah di toko online juga ada ataupun di toko yang lainnya, di toko listrik mungkin. Udah, kita buka dulu dan kita akan coba untuk ukur ya. Untuk ukur seberapa panjang sih untuk kabel power adaptornya. Oke, kita tandai dulu penggaris saya 50 cm. Kita tandai di kabel adaptornya ya. Lalu kita sambungkan lagi, kita lihat seberapa panjang untuk kabelnya.
dan kurang lebihnya ya 1 meter ya, 1 meter, dengan catatan saya ukurnya dari ujung kabelnya sampai ke ujung kepala power adaptornya. Oke, saya taruh dulu. Yang berikutnya kita mendapatkan kabel RCA 3 warna, putih, kuning, dan merah. Jadi kabel RCA ini dapat kalian gunakan, dan ini bawaan di paket pembeliannya langsung ya. Apabila TV kalian belum ada port untuk HDMI, kalian bisa menggunakan kabel RCA ini ya sebagai penggantinya. Jadi fungsinya tuh kabel HDMI ataupun kabel RCA itu hampir sama, dan memang sama ya. Itu hanya saja yang membedakan apakah TV kalian sudah support ada port HDMI-nya atau belum. Sekarang kita akan coba untuk ukur kembali seberapa panjang kabel RCA bawaan yang kita dapatkan. Seperti biasa kayak tadi, kita tandai dulu untuk 50 cm-nya di kabelnya ya. Lalu kita ukur dari 0 lagi. Kita lihat kurang lebihnya 25. Tadi 50 cm ditambah 25 cm, yang berarti kabel untuk panjang kabelnya 75 cm. Lalu yang berikutnya kita mendapatkan sepasang ataupun 2 buah baterai. Baterai ini tipenya A3 ya, yang kecil. Kita dapat langsung dari paket pembeliannya. Lalu selanjutnya kita akan ambil kembali, ini ada remote control STB-nya ya. Modelnya seperti ini. Oke, hampir seperti model kebanyakan STB lainnya ya. Hampir-hampir mirip seperti ini. Kita akan buka dulu untuk plastiknya. Kita ambil remote-nya. Nah, seperti ini untuk modelan desain remote-nya. Jadi berbagai macam tombol ya. Ada power, ada sub, ada set, ada mute, APG, format, patch up itu ya, TTX untuk channel, untuk volume, dan juga di bawahnya juga ada tombol angka apabila kalian ingin menekan angkanya ya di remote-nya. Sekarang kita buka dulu untuk remote-nya ya, untuk baterainya, dan kita akan pasangkan baterainya pada remote-nya. Mohon ditunggu sebentar ya. Kita akan coba buka dulu. Mohon maaf sebentar, agak sedikit keras teman-teman. Oke, tunggu ya, mohon bersabar. Nah, oke teman-teman, kita akan masukkan satu persatu untuk baterainya. Ya, sangat mudah ya untuk memasukkan baterainya ke dalam remote-nya. Lalu kita tutup baterainya ya pada remote-nya. Oke, sudah selesai. Kita taruh kembali. Dan yang berikutnya adalah ini dia unit utamanya atau unit STB-nya dari Matrix Apple HD kuning. Nah, seperti inilah desain tampak bagian atasnya ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi itu untuk ventilasi udaranya di bagian atas seperti itu ya, seperti setengah lingkaran. Dan perlu diketahui itu juga tembus ya sampai ke dalam mesinnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir ataupun tidak perlu melubanginya kembali. Dan untuk di bagian sebelah kanannya terdapat juga ventilasi udara yang cukup besar juga ya, yang tembus ke dalam bagian mesin. Untuk di bagian sebelah kirinya juga sama, terdapat ventilasi udara yang cukup besar. Lalu untuk di bagian bawahnya kita bisa lihat sendiri ya, cukup besar juga ya untuk ventilasi udara di bagian bawahnya yang tembus langsung ke dalam mesin. Jadi kalian tidak perlu khawatir apabila STB ini dipergunakan cukup lama. Oke, dan ini untuk
tampak bagian belakang STB-nya seperti ini. Kita mulai dari bagian sebelah kiri ada port RF in ataupun antena, di sebelahnya adalah port RF out, di sebelahnya lagi adalah port HDMI ya untuk kabel HDMI tentunya, lalu di sebelahnya ada port RCA, video, audio R, audio L, dan di ujungnya ada port untuk power adaptornya ya, port DC 5 volt. Oke, seperti ini kira-kira untuk gambarannya ya. Cukup mini ya, cukup kecil. Oke, kita akan buka dulu untuk plastiknya. Wih, mantap guys. Dan seperti inilah untuk tampak bagian depannya ya. Ada tulisan Matrix Apple ya, Matrix Apple DVB T2. Dan untuk di tombol bagian kirinya ada tombol power, lalu di sebelahnya adalah tombol menu, dan di sebelahnya adalah channel min atau channel down, dan di sebelah kanan ada channel plus atau channel up, dan dilengkapi juga dengan port USB yang menghadap secara vertikal. Sayang sekali ya, coba arahnya horizontal. Dan ini untuk panjangnya sangat mini ya, kalah sama panjang remote-nya. Oke, kita akan coba ukur ya seberapa panjang dari STB Matrix Apple kuning ini. Bisa dilihat ya, berkisar 12 cm untuk panjang STB-nya. Kalian bisa membayangkannya 12 cm seperti apa. Dan ini untuk lebarnya 7,5 cm. Yang kami ukur sampai ujung ya, sampai ujung portnya itu. Oke, untuk ketinggiannya ataupun ketebalannya 2,5 cm. Oke, kalian tinggal membayangkannya tuh seperti apa mininya STB ini. Bisa dikatakan ini STB meskipun mungil ataupun kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Di situ pula terdapat logo ininya ya, logo tokonya. Ya kira-kira seperti ini untuk gambaran setup boxnya. Saya kira cukup worth it ya dengan fitur-fitur yang didapat. Lalu selanjutnya kita mendapatkan manual book ya. Nah seperti ini, atau buku panduan petunjuk penggunaan STB-nya. Di bagian pojok sebelah kanan atas ada tulisan powered by Next Parabola, support WiFi, YouTube, EWS ready, dan lainnya. Dan seperti inilah juga untuk gambaran manual booknya ya. Kalian bisa mungkin pause sejenak untuk melihat, mudah-mudahan kelihatan. Ada panduan untuk remote controlnya seperti apa dan bagaimana juga. Dan ini untuk di bagian sisi berikutnya seperti ini ya teman-teman. Kalian juga bisa untuk coba pause kembali seperti apa sih manual booknya gitu. Oke, selanjutnya kita akan ambil dan lihat, dan seperti inilah kartu garansi dari Matrixnya ya. Teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Adapun juga bagi kalian yang agak kurang jelas, kalian bisa pause dulu videonya. Untuk di bagian bawahnya juga terdapat alamat service center Matrix ya. Jadi kalian bisa lihat untuk alamat service center Matrixnya berada di mana saja. Oke, berikutnya di bagian belakangnya, di sini ada ketentuan-ketentuan untuk garansinya ya. Garansinya 1 tahun, tetapi terdapat ketentuan garansinya. Dan lagi-lagi di bawahnya ada alamat service center Matrix. Itu sampai 9 sampai 16 ya. Artinya ada 16 alamat service center Matrix. Dan juga ada WA centernya ya, ada nomor teleponnya. Oke, saya rasa sudah tidak dapat apa-apa lagi ya dalam paket pembeliannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini.
Dan untuk video selanjutnya kita akan beritahu tentang tata cara instalasi pemasangan set-top boxnya, baik itu ke TV ataupun ke antenanya. Dan juga kita akan lihat ya seberapa sensitif untuk tunernya ya, untuk penangkapan sinyalnya. Oke, jangan lupa juga untuk di like dan subscribe video ini jika kalian menyukainya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih semuanya dan salam sehat untuk kita semua. Bye bye. Thank you.